Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita menyiapkan diri kita untuk kita hadapkan kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan tundukkan kepala untuk kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, terutama hati kami sangat merindukan Engkau lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, bahkan Tuhan dosa salah kami Tuhan, supaya kami layak untuk menghadapkan diri kami kepada Engkau. Sekarang Tuhan juga kami menyerahkan acara ibadah PA ini ke tangan-Mu, dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun demikian kami menyadari di saat kami boleh melakukan ibadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji membesarkan nama-Mu, memberikan roh puji-pujian yang datangnya dari Engkau. Perlengkapan peralatan yang kami gunakan biar Tuhan juga menolong Tuhan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita. Ya, kita akan melakukan satu pujian untuk mengawali ibadah PA ini dengan pujian dari NR nomor 353. 353, tiada yang mustahil. Haleluya. bekerja, tiada
yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Haleluya, 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 haleluya. Saudara sekalian, jika firman dan Roh Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, maka pujian mengatakan tidak ada barang yang mustahil bagi Dia, sebab Dia berkuasa, Dia pencipta, dan Dia mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan lanjut dalam pujian yang kedua untuk sekaligus kita mempersiapkan diri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita akan melakukan lebih dulu pujian dari buku NR nomor 310. 310, Engkaulah kekuatanku. NR 310. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Engkau sertaku. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. 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 Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, ulangi dari bumi, begitu
tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lewat pujian ini sungguh-sungguh kami diberikan pengharapan, dan pengharapan itu hanya tertuju kepada Engkau. Ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, maka kekuatan-Mu itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat merindukan firman-Mu, dan tolong Tuhan, Engkau sucikan hati kami, pikiran, angan-angan dan pandangan kami, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama, dan firman-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, untuk memberikan kekuatan, kemampuan yang datangnya dari Engkau sendiri. Urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari surga. Demikian pun kami tetap berdoa dan terus berdoa untuk rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dimanapun hamba-hamba-Mu boleh melayani Tuhan. Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, terutama memberikan ungkapan firman-Mu sungguh nyata Tuhan, supaya setiap jemaat yang digembalakan boleh mengalami kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pengurapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Demikian pun hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguh firman Allah ini boleh menemplak kami, menegur kami, menyucikan kami, memperbaharui kehidupan kami, supaya boleh keobahan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami, untuk membawa kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah serta memuliakan nama-Mu. Dan sekaligus kami tetap meyakini bahwa firman ini merupakan juga jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan hati, memberikan damai sejahtera-Mu, terutama memberikan hati yang selalu merindukan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Pada hari ini biarlah kita siapkan hati kita ya, untuk supaya firman Allah itu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam kehidupan kita, seperti apa yang sudah saya sampaikan ya beberapa waktu yang lalu, baik dalam ibadah kenaikan Isa Masih maupun ibadah Minggu, saudara sekalian. Dan sekarang topik apa yang kita sedang bahas ini tentang masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Suatu kita sudah memeriksa dan saya sudah menyampaikan bahwa kenaikan Tuhan, cerita atau kisah dalam kenaikan Tuhan ini ditulis dalam 3 kitab, yaitu dalam Injil Markus. Ya, bagaimana Tuhan tampil di sana, dia naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar, sekaligus juga dia sudah menyertai, bahkan memberkati, mendoakan kita. Dan penyertaan Tuhan itu dibuktikan bagaimana Tuhan itu memberikan damai sejahtera kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita, untuk kita supaya mampu menghadapi ya perkara-perkara, mampu menghadapi situasi dan kondisi di hari-hari ini yang sedang terjadi. Puji Tuhan. Dan kitab yang kedua yang menceritakan tentang kenaikan Tuhan, yaitu Injil Lukas, yang hari ini kita akan periksa. Dan jika Tuhan izinkan, besok kita akan lanjutkan dalam ibadah doa
yang terambil dari kitab para rasul, ya, yang juga menceritakan pribadi Yesus naik ke surga, dan bahkan di sana diceritakan juga bagaimana utusan dari surga ini memberitahukan bahwa dia yang naik itu akan kembali seperti saat dia naik ke surga. Bedanya dari bumi dia ke surga, tetapi yang kedua kali dia akan datang ini dari surga, dia akan datang ke bumi untuk menjemput kita semua. Nanti diceritakan dia pergi ke sana, pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian. Jadi luar biasa kalau kita bisa melihat begitu berkat Tuhan lewat kenaikan Tuhan ini dan cerita kisah, ya, peristiwa yang pernah terjadi ini begitu luar biasa, begitu komplitnya Tuhan itu. Ya, bagaimana dalam Injil Markus Tuhan tampil sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan sekaligus dia menyertai kita semua, mendoakan kita sekalian. Tapi dalam Injil Lukas ini cerita berbeda bagaimana ketika dia naik ke surga, apa yang Tuhan buat kita. Itu sebabnya mari kita akan membaca, saudara sekalian, kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ini peristiwa ini setelah Tuhan menampakkan diri kepada semua murid. Menampakkan diri kepada semua murid, ya, kurang Yudas, karena Yudas sudah tidak ada saat itu. 11 murid ini dan murid-murid yang lain Tuhan menampakkan diri di sana. Tapi kita bisa melihat ayat sebelumnya, kalau kita bisa membaca, ketika Tuhan itu menampakkan diri, saudaraku, ya, dalam hati murid-murid timbul suatu ketidakpercayaan. Ya, timbul ketidakpercayaan dalam hati sampai Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-38, kita coba ayat 8, akan tetapi ia berkata kepada mereka, ketika Tuhan itu dia menampakkan diri, dia katakan damai sejahtera bagimu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ini yang dia ingin meyakinkan kepada murid-murid ketika dia menampakkan diri sebelum dia naik ke surga. Saudara sekalian, dia meyakinkan bahwa itulah pribadinya. Ya, pribadinya. Ya, untuk dia tunjukkan tangannya dan kakinya. Tangannya dengan luka, kakinya dengan lukanya, saudaraku. Dan dia katakan, aku sendirilah ini. Ya, rabalah aku dan lihatlah. Ini merupakan suatu upaya Tuhan di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah ketidakpercayaan dari murid-murid ini, untuk meyakinkan inilah pribadinya Tuhan itu. Hadirat Allah ada di situ. Ya, dan setelah nanti dalam ayat selanjutnya, saudaraku, maka ayat yang ke-50 ini saya ulangi, kita membaca ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dibawa orang-orang yang banyak, murid-murid dan murid-murid yang lain yang ada di situ, dibawa keluar, saudaraku. Yang tadinya di suatu ruangan yang tertutup, sekarang Tuhan Yesus bawa dia keluar. Dibawa keluar sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya,
dan memberkati mereka. Dibawa keluar dan Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini kalimat-kalimat ini, saudaraku, yang mohon untuk diperhatikan, saudaraku, digarisbawahi. Ya, dia katakan, ya, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Artinya, murid-murid saat itu dalam suasana berkat Tuhan sebelum dia naik. Tuhan memberkati murid-murid semua. Dan ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, perhatikan ini penting sekali. Ya, ketika ia sedang memberkati mereka, sedang dia memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kita lihat, dia bukan saja dia memberkati, tapi dalam suasana dia memberkati itu, dia naik ke surga. Saat dia naik ke surga, tangannya tetap tidak diturunkan, tangan tetap dikedangkan untuk memberkati mereka. Saudara sekalian, dari dalam suasana berkat ini, dalam suasana Yesus memberkati, dia terangkat ke surga. Saudara sekalian, ayat selanjutnya, mereka sujud menyembah kepadanya. Ketika murid-murid itu sudah dalam suasana berkat dan melihat Yesus itu naik ke surga dalam suasana memberkati mereka, maka tidak ada kata lain bagi murid-murid. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini hal yang luar biasa. Nanti kita lihat uraian daripada ayat-ayat ini, sahabu, betul-betul bagaimana Tuhan itu memberkati kehidupan murid-murid saat itu. Dan berkat itu, saudara sekalian, berkat karena waktu Tuhan memberkati itu dan dia terangkat ke surga. Artinya apa? Berkat Tuhan itu, tangan Tuhan itu sampai hari ini tidak pernah diturunkan. Artinya dia terus memberkati dan terus memberkati sampai hari ini. Kepada murid-murid Tuhan di zaman sekarang ini, Tuhan tetap memberkati. Jadi kalau kita bisa melihat, saudara sekalian, ya, dalam kisah ini, bagaimana Tuhan itu memberkati murid-murid saat itu, dan Tuhan yang sama juga untuk di zaman sekarang ini. Tuhan juga tidak pernah berhenti untuk memberkati kita, dan dia terus memberkati kita. Berkat yang mana yang Tuhan berikan kepada kita? Bukan saja berkat-berkat jasmani, ya, ketika kita masih ada di dunia ini, dan ini sangat kita butuhkan, saudara. Tapi terlebih daripada itu, maka Tuhan juga memberikan berkat secara rohani. Tuhan juga memberikan berkat secara rohani. Bukan saja di dunia ini Tuhan memberkati, tapi sampai berkat rohani untuk kehidupan kita masuk dalam kekekalan di surga. Nanti dalam cerita Kisah Rasul jelas, dia bukan saja naik, tapi dia naik untuk menyediakan tempat dalam Kisah Rasul. Dan dia akan datang kembali, diceritakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah tempat itu ada, dia akan datang kembali untuk menjemput supaya di mana aku berada, maka di situ pun kamu berada. Dan sekarang yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini, hari-hari ini, sahabat, dan cerita ini betul-betul berkat. Suasana berkat itu nyata, berkat jasmani, tapi juga berkat-berkat rohani terutama. Kapan berkat-berkat rohani itu? Ya, dia berikan selalu. Ya,
Ya lewat ibadah ini. Jadi ibadah ini sesungguhnya, saudara sekalian, ini merupakan berkat Tuhan. Bagaimana cara Tuhan lewat ibadah? Dia memberkati kita dengan firman-Nya. Firman dan urapan Roh Kudus itu Dia berikan kepada kita, dicurahkan kepada kita sampai berkelimpahan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya, saudaraku, berkat jasmani lebih dulu, saudaraku, ya. Yang ingin tunjukkan berkat jasmani ini, kita tidak usah munafik, tidak usah pura-pura kita nggak butuh atau nggak perlu, saudaraku. Berkat jasmani itu apapun juga, kita di hari-hari ini sangat membutuhkan. Nah, ini juga yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh setiap manusia. Tapi dengan kenaikan Tuhan naik ke surga ini, dan Tuhan mengangkat tangan dan memberkati, artinya Tuhan itu sudah menyediakan berkat-berkat yang menyangkut kebutuhan kita, ya, kita di dunia ini, sampai pun berkat yang rohani, yaitu kerajaan surga. Tetapi seringkali seperti apa yang dialami oleh murid-murid itu, dia tidak percaya. Ya, dia tidak percaya. Dan itu juga yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh kehidupan kita di hari-hari ini. Apa itu? Berkat jasmani. Apa yang hendak dimakan dan apa yang hendak diminum. Apa yang dimakan dan apa yang dipakai. Bukankah makanan dan pakaian ini merupakan satu kebutuhan pokok dari manusia? Dan tadi saya mengatakan kita gak usah munafik, gak usah kita merasa lalu kita pura-pura gak perlu itu. Kita butuh. Kita butuh. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan tangannya tidak pernah dilepaskan, tidak pernah diturunkan. Artinya dia memberkati kita. Tetapi sekali lagi, justru manusia itu tidak yakin, tidak percaya. Dan itu sebabnya dalam Injil Matius pasal yang ke-6, saudara sekalian, Injil Matius pasal yang ke-6, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid? Injil Matius pasal yang ke-6, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-6, ya. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Ya, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan seterusnya, kita akan membaca hal kekhawatiran. Inilah yang dihadapi oleh manusia itu. Sementara Tuhan sudah naik dengan berkat itu dicurahkan, saudara, tapi manusia masih saja dihantui dengan rasa takut dan kekhawatiran ini, saudara. Ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, ini yang terjadi di hari-hari ini. Tuhan berpesan di sini, jangan khawatir akan hidupmu. Kalau kita kembali dalam Injil Lukas, saat kenaikan, bukankah sesungguhnya ketika dia naik itu, ketika dia mau naik ke surga, dia memberkati? Ketika dia memberkati, dia naik ke surga, dan tidak pernah tangan Tuhan diturunkan, atau tidak pernah Tuhan tidak memberkati atau berhenti memberkati kita. Tapi inilah yang dihadapi murid-murid. Sampai Tuhan mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Kenapa? Tuhan itu mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Karena memang Tuhan itu melihat kekhawatiran, ketidakpercayaan dari murid-murid itu. Itu sebabnya dia mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
sampai Tuhan itu jelentrehkan seperti ini. Saudara sekalian ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Kalau kita menyadari bahwa hidup lebih daripada makanan, saudaraku, ya, maka harusnya dari pihak kita, ketika Tuhan itu masih memberikan hidup kepada kita. Jadi kalau kita hidup itu bukan karena usaha dan upaya, karena hebatnya kita, tidak. Kalau kita hidup sampai sekarang ini karena Tuhan masih memberikan hidup. Kalau Tuhan itu masih memberikan hidup kepada kita, maka logikanya kita harusnya percaya bahwa Tuhan juga yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, yang menyangkut makanan yang kita butuhkan. Coba ketika masa penciptaan, sebelum manusia diciptakan oleh Allah, maka Tuhan sudah menyiapkan fasilitas semua dan tempat semua makanan-makanan yang harus dimakan oleh manusia saat itu. Itu terbukti, saudara. Dalam kitab Kejadian kita bisa lihat, itu terbukti bagaimana Tuhan itu sudah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan manusia itu. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tadi saya mengatakan, kalau Tuhan memberikan hidup kepada kita, sesungguhnya Tuhan juga sudah menyediakan kebutuhan hidup kita yang menyangkut soal makanan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Kalau saya balik, untuk apa ada makanan kalau nggak ada hidup? Kalau nggak ada hidup berarti kematian yang ada. Apa iya orang mati akan bisa makan? Ya kalau di adat Jawa kebudayaan suatu, ya diberikan sesaji. Nanti kalau mbahmu datang atau bapakmu datang, ya menurut kepercayaan, padahal tidak ada kaitannya itu. Makanan itu hanya diperuntukkan kepada orang hidup. Dan Tuhan katakan, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Kalau ada hidup, maka makanan juga pasti ada. Satu, ya kebutuhan pokok, ya makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan sudah buktikan. Ketika Tuhan temukan Adam dan Hawa itu telanjang, ya karena dia sadar dia telanjang, dia mengambil daun ara untuk menyemat, untuk menutupi ketelanjangan. Tapi itu bukan pakaian, itu bukan pakaian. Tapi Tuhan kepada manusia Adam dan Hawa ini, dia membuatkan khusus pakaian itu dari kulit binatang. Ini yang kita lihat, makanan dia siapkan. Ketika manusia telanjang, Tuhan memberikan pakaian, kurang bagaimana. Tapi apa yang dihadapi oleh murid-murid saat itu, sampai Tuhan mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Dia ragu, dia tidak percaya, padahal Tuhan sudah membuktikan kepada Adam dan Hawa. Ketika manusia belum diciptakan, Tuhan sudah menciptakan, dia menyediakan semua apa yang menjadi kebutuhan manusia. Ketika Tuhan temukan dia telanjang, Tuhan juga yang menyiapkan pakaian dan memakaikan pakaian itu kepada manusia. Sampai Tuhan itu mengatakan, ya, untuk meyakinkan lagi kepada murid-murid, pandanglah burung-burung di langit, ayat 26, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini betul-betul kita yang dibukakan, dibuka mata hati kita untuk kita sadar bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah memberkati. Dalam cerita perjanjian lama, tapi Tuhan genapkan ketika dia naik ke surga. Saudara sekalian, ketika dia naik ke surga, dia betul-betul memberkati, mengedangkan tangannya, dan ketika di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dalam suasana berkat itu, Tuhan naik ke surga. Dalam suasana berkat itu luar biasa. Jadi di sini kita bisa melihat suatu kenaikannya ke surga itu, dia memberikan berkat yang double untuk kita. Berkat yang double atas hidup kita, berkat jasmani dan sekaligus berkat rohani. Ini yang Tuhan berikan kepada murid-murid saat itu. Untuk sekarang berkat itu tetap sama. Sebab ketika dia naik, dia tidak pernah menurunkan tangannya untuk tidak memberkati kita. Perhatikan kalimatnya. Yesus sedang memberkati. Jadi ketika ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sedang memberkati. Perhatikan satu. Ketika dia naik ke surga, dia sedang memberkati. Artinya apa? Buat kita sekarang. Ya, kalau dia katakan Yesus sedang memberkati, artinya Yesus terus memberkati. Dan berkat itu sampai sekarang tetap mengalir. Yesus terus memberkati, tidak pernah berhenti dalam memberkati kita. Ini artinya. Ya, Yesus sedang memberkati itu artinya Yesus terus memberkati, tidak pernah berhenti dalam memberkati kita. Tidak pernah berhenti untuk memberkati kita. Ini harus diingat. Dia terus memberkati kita sampai hari ini. Bukan hanya memberkati kita, tapi dia juga melindungi, menutupi kita dari kutuk dunia ini. Kenapa? Sebab dunia ini, tanah bumi ini sudah dikutuk oleh Tuhan karena dosa pelanggaran manusia. Tapi Tuhan itu heran, ya, dia memberkati, dia melindungi dari kutuk itu, saudaraku, untuk mengalihkan kutuk itu menjadi berkat. Tuhan bisa merubah kutuk itu menjadi berkat buat kita. Jadi sesungguhnya ya tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, saudaraku. Yang jasmani Tuhan berkati dengan kebutuhan kita, apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita pakai, saudaraku. Tuhan menyediakan semua dan dia tidak pernah berhenti untuk tidak memberkati kita. Saudara sekalian. Ya. Yang kedua, B, tadi A, Yesus sedang memberkati. B, atau yang kedua, Yesus terangkat ke surga. Ya, ketika dia sedang memberkati, dia terangkat ke surga. Ini artinya menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu tidak tergantung pada keadaan. Ya, coba dalam keadaan dia memberkati, dia naik ke surga. Jadi kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, saudaraku, ya, kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, maka berkat itu tidak tergantung pada keadaan, situasi, dan kondisi dunia ini. Kalau Tuhan memberkati itu, kalau Tuhan memberkati kita,
Ya, tidak melihat sekarang ini masa pandemi atau apa, tidak. Kalau Tuhan memberkati kita, tidak tergantung biar pandemi mau apa, kalau Tuhan mau berkati, ya Tuhan berkati. Tidak tergantung oleh apapun juga. Itu sebabnya dari sini kita bisa melihat dan bisa mengerti, saudara sekalian. Ya, sikap kita yang terpenting ketika kita sudah tahu dan sadar bahwa dia naik ke surga dengan dalam suasana berkat itu satu. Maka sikap yang harus diambil, ya, dalam ayat yang ke-52 Injil Lukas pasal 24, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini sikap yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Kalau kita merindukan berkat itu terus mengalir dalam kita, baik itu berkat-berkat jasmani yang menyangkut kebutuhan hari-hari kita, maka sikap kita harus selalu mau merendahkan diri menyembah kepada Tuhan. Ya, ini Tuhan berikan contoh dan segera pulang. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Untuk apa? Yerusalem itu pusat kegiatan. Pusat kegiatan rohani. Artinya Yerusalem adalah kota untuk di mana kita harus beribadah, kembali ke Yerusalem, kembali ke rumah Tuhan. Ya, kembali ke rumah Tuhan. Jangan kita hanya puas dengan berkat-berkat itu, tapi dari pihak kita tidak menunjukkan sikap untuk merendahkan diri dan kembali ke rumah Allah, kembali untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita punya sikap yang demikian, saudara sekalian, untuk prakteknya di hari-hari ini, maka tadi saya mengatakan berkat double itu pasti kita terima. Apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, apa yang hendak dimakan dan apa yang hendak dipakai, ya, kebutuhan hidup, kebutuhan tubuh ini Tuhan pasti cukupkan. Yang lebih dari itu, kalau kita kembali, kita mau merendahkan diri, sujud menyembah kepadanya, artinya kita merendahkan diri dan segera kembali ke Yerusalem, saudara sekalian, dan berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah, artinya kembali untuk kita setia beribadah kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya tadi saya mengatakan, jangan kita hanya puas dengan berkat-berkat jasmani, tapi segera kita kaitkan berkat jasmani untuk kita membawa kehidupan kita, untuk kita setia beribadah kepada Tuhan. Maka ketika kita beribadah kepada Tuhan itu, berkat yang kedua ini, berkat yang saya katakan double, berkat jasmani, maka berkat rohani ini yang utama. Tuhan akan memberikan lewat ibadah-ibadah kepada, ya, ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dan memuliakan Allah. Ini kalau kita menyadari, kita mengerti bagaimana kenaikan Tuhan itu sudah memberkati kehidupan kita, baik jasmani maupun yang rohani. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita, ya, mungkin kita bertanya, kok saya belum, kok nggak diberkati atau belum diberkati? Tapi yang lain mengatakan, duh, luar biasa berkat Tuhan melimpah, baik jasmani maupun rohani. Tapi ada yang mengatakan, belum, saya belum diberkati. Atau tidak diberkati, tapi sebaiknya jangan kita tidak diberkati, bahwa Tuhan selalu memberkati. Tetapi kalau kita merasakan kita belum diberkati oleh Tuhan, yang menyangkut kebutuhan hidup kita, apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita pakai, kita belum diberkati,
kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Lebih baik kalau kita merasa belum diberkati, belum mendapatkan apa yang kita rindukan itu, yang menyangkut apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita, makan dan pakaian dan seterusnya itu, makan dan minum, bahkan mungkin tempat kita tambahkan. Janganlah kita berputus asa. Janganlah kita ragu. Janganlah kita khawatir, sebab faktanya Tuhan mengangkat tangan memberkati. Maka kalau kita belum terberkati atau diberkati, maka yang harus kita periksa adalah diri kita. Yang kita periksa hati kita. Ya, jangan malah kita menyalahkan Tuhan, menuduh yang tidak-tidak kepada Tuhan, seolah Tuhan itu pilih kasih dan semua. Tapi sebaiknya kalau kita belum diberkati, mulai dari saya dan kita semua, biar kita introspeksi diri. Kenapa? Di satu sisi Tuhan itu berkatnya itu melimpah. Dia tidak pernah berhenti untuk tidak pernah berhenti untuk memberkati kita. Tapi di satu sisi kita belum merasakan berkat itu sampai kepada kita. Tadi saya mengatakan, ayo lebih baik kita mengkoreksi diri. Lebih baik kita mengkoreksi diri. Kemarin dalam ibadah hari Minggu saya mengatakan, lebih baik kita berdiam diri, mengoreksi diri, introspeksi diri. Jika ada dosa yang harus diakui kepada Tuhan, yang menyebabkan kita tidak atau belum menerima berkat, biar kita datang kepada Tuhan. Dengan kita berdiam, kita mau mengoreksi, introspeksi diri, dan segera kita melakukan. Kalau ternyata yang jadi sebab ini karena kita ada kepahitan hati kepada sesama, ayo kita taruh dulu. Kita letakkan persembahan itu. Kita mau berdamai kepada sesama kita. Iya. Ini yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Itu sebabnya, maka Tuhan itu memberikan cara dan jalan untuk kita. Untuk supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Dan bisa menerima berkat yang Tuhan berkatkan untuk kita. Ya, kita nggak usah iri hati terhadap saudara kita yang lebih dulu diberkati. Yang lebih diberkati. Mungkin kita belum diberkati, ya kita akui di hadapan Tuhan. Kita mau berdiam diri, mengoreksi diri, introspeksi diri, dan kita mengaku kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan itu setia dan adil. Dia pasti juga mengampuni kekurangan kita, menyucikan kita. Dan kita betul-betul punya hati yang sudah selesai dengan Tuhan, maka apa sulitnya bagi Tuhan untuk memberkati kita. Amin, saudara sekalian. Berkat jasmani, berkat rohani terutama. Apa itu berkat rohani? Kalau tadi berkat jasmani banyak saya bisa menyampaikan, saudaraku, apa yang menjadi kebutuhan kita. Berkat rohani sekarang buat kita. Ya, seringkali kita beribadah yang kita tuntut adalah berkat jasmani, bukan yang rohani. Padahal berkat rohani ini sesungguhnya yang utama dalam ibadah-ibadah. Ya, dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau berkat rohani itu kita terima, sesungguhnya otomatis yang jasmani itu juga akan mengikut saja. Ya, mengikut saja. Tadi kalau kita mau introspeksi diri, kita diselesaikan dengan Tuhan. Tidak ada tuduhan-tuduhan lagi. Maka kita bisa punya berkat yang rohani terutama. Maka kalau kita terima berkat yang rohani, maka yang jasmani itu mengikut. Berkat rohani itu apa?
terutama adalah pembukaan firman Allah. Curahan Roh Kudus-Nya, sekalipun kasih-Nya. Ini berkat rohani. Hidup benar, hidup suci, itu berkat rohani. Berkat rohani yang membawa kita menjadi kehidupan yang benar, menjadi kehidupan yang suci, menjadi landasan hati yang benar, yang suci. Maka tidak sulit bagi Tuhan kalau kita sudah bisa menjadi berkat rohani, itulah firman Tuhan dan urapan Roh Kudus ini. Ya, dengan firman dan urapan Roh Kudus ini kita menjadi benar dan suci, saudaraku. Maka itulah yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan Tuhan tidak sulit baginya untuk bisa memberkati kita. Sekarang selanjutnya, syarat untuk dapat diberkati adalah ini, saya sudah tunjukkan tadi seperti itu. Berkat rohani itu pembukaan firman Allah atau firman dan urapan Roh Kudus yang menjadikan kita hidup benar dan suci, saudaraku. Maka sekarang syarat untuk dapat diberkati, untuk kita bisa diberkati oleh Tuhan. Ya, syarat untuk kita bisa didapat atau bisa diberkati oleh Tuhan, yaitu harus memiliki landasan hati yang kuat, yaitu hati nurani yang baik. Apa itu? Hati nurani yang baik, landasan yang kuat, hati yang kuat, hati nurani yang baik itu hasil dari pekerjaan firman Allah dan urapan Roh Kudus tadi yang membuat hati kita menjadi benar, menjadi atau mempunyai hati nurani yang baik itu. Nah, kalau kita punya hati nurani yang baik, saudaraku, punya hati yang benar di hadapan Tuhan, ya, apa sulitnya? Itulah yang disebutkan pembaharuan dari firman Allah untuk membuat kita mempunyai hati yang baik, hati yang suci, yang menjadi landasan berkat itu datang. Kenapa ini penting, saudara sekalian? Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak mempunyai landasan hati yang baik atau yang hati yang benar, maka justru berkat-berkat yang kita terima, kalau kita paksakan, justru berkat-berkat yang kita terima itu justru membuat kita tidak dekat, tidak membawa kita untuk kita merendahkan diri, tidak membawa kita untuk lebih tekun beribadah kepada Tuhan. Yang lebih celaka dengan berkat-berkat itu, karena tidak dilandasi dengan hati nurani yang baik, hati nurani yang benar, maka yang terjadi justru keserakan, ketamakan itu yang terjadi. Padahal ayat mengatakan tamak itu cinta akan berkat, cinta akan uang, itu akar dari segala kejahatan. Ya. Artinya apa? Bukan tidak boleh mempunyai uang. Bukan tidak boleh kita diberkati sebanyak-banyak, boleh. Dan harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti halnya Tuhan sedang memberkati dia naik, artinya tadi saya katakan bahwa berkat Tuhan tak pernah berhenti. Tapi ingat, jangan membuat berkat-berkat itu membuat hati kita tamak. Kita lebih mencintai uang, mencintai harta benda itu daripada kita mencintai Tuhan, sehingga kita tidak bisa merendahkan diri, tidak bisa kembali ke Yerusalem. Saudara sekalian, yang tidak bisa senantiasa di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan keserakahan, hatinya penuh dengan kikir, serakah, dan tamak akan harta benda. Ya, kikir itu artinya tidak bisa memberi.
Nanti kita akan lihat perkembangannya. Serakah itu merampas haknya orang, miliknya orang, bahkan miliknya Tuhan pun. Nah, itu sebabnya saudara sekalian perlu pembaharuan. Perlu berkat rohani ini untuk apa? Untuk supaya mempersiapkan hati ini. Ya. Sampai kita mempunyai hati nurani yang baik itu. Untuk kita bisa menerima berkat itu. Menjadi landasan berkat itu. Sehingga kalau ini dimulai dari itu, sudah dimulai dari hati nurani yang baik, maka ketika kita diberkati, maka sungguh-sungguh kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ya, ini sudah sekalian ya. Tadi saya katakan syarat untuk dapat diberkati adalah memiliki landasan hati yang kuat, yaitu hati nurani yang baik. 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. 1 Petrus 3 ayat 20 atau ayat 21. Langsung aja ayat 21, silakan. Dan seterusnya, 21 dan 22. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-21 dan 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasanya, yaitu baptisan. Jadi ini pembaharuan. Ya. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ya, jadi baptisan itu artinya pembaharuan. Ya, kalau zaman dulu dibaptiskan, ya, dalam perjanjian lama itu, ya dalam tabernakel itu ada yang namanya bejana pembasuhan. Orang yang mau masuk, ya mau beribadah masuk, apalagi masuk ke ruangan suci, mereka harus dibasuh kaki dan tangannya. Prakteknya sekarang baptisan air. Untuk apa baptisan? Untuk membersihkan hati nurani, ya, untuk supaya kita mendapatkan hati nurani yang baik itu. Ya, memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Ini kalau hati nurani baik, landasannya baik, maka apa sulitnya untuk Tuhan itu memberkati? Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Ya, baik berkat jasmani, terutama berkat yang rohani. Itulah pembukaan firman Allah lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Tadi saya menyebutkan bahwa landasannya itu harus kuat. Landasannya itu harus kuat. Hati nurani yang baik adalah bagi kita sekarang. Mungkin kita hati nurani yang baik itu kayak apa? Ya, jawabannya hati nurani yang baik adalah hati yang taat pada firman. Hati yang mau merendahkan diri, mau menyembah kepadanya. Hati yang taat pada firman Allah. Hati yang polos, hati yang jujur, tidak memihak. Itu hati yang taat itu begitu. Hati yang polos, hati yang jujur, tidak memihak, apalagi memihak kepada sesuatu yang salah. Iya. Nah, sekarang lanjutnya. Jika atau kalau landasan itu semakin kuat, pembaharuan, ya, hati nurani menjadi baik, saudaraku. Hati nurani menjadi benar, menjadi suci, mempunyai hati nurani yang baik, saudaraku. Semakin landasan itu kuat, ya, maka berkat itu akan semakin melimpah.
semakin hati ini betul-betul ya dapat dipercaya oleh Tuhan untuk menerima berkat, maka akan semakin juga berkat itu akan terus mengalir kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk tidak memberkati kita. Amin, saudara sekalian. Dan saya pikir ya tentang berkat ya jasmani kita butuhkan, terlebih yang rohani ini sangat-sangat kita butuhkan. Tadi saya mengatakan berkat jasmani untuk kebutuhan kita di bumi, berkat rohani yaitu firman Allah, pembukaan firman Allah untuk mempersiapkan kehidupan kita, untuk membawa kita, untuk kita menerima kehidupan kekal di surga. Di bumi kita diberkati, sampai pun di surga, dalam suasana berkat selalu. Tetapi saya harus mengingatkan kepada kita semua. Saya sebagai hamba Tuhan, dan ini juga merupakan koreksi dan teguran untuk diriku sendiri dan kepada jemaat semua. Ya, kalau kita sudah diberkati Tuhan, kalau kita sudah diberkati Tuhan, hati-hati. Jangan kita berpikir ya bahwa berkat itu hasil usaha kita. Ya. Jangan kita berpikir karena aku, kalau bukan aku bagaimana? Bukan. Berkat itu hanya kepercayaan Tuhan karena Tuhan melihat hati kita. Karena kita ya bisa dipercaya oleh Tuhan untuk bisa menerima berkat. Tapi tadi saya mengatakan hati-hati. Setelah diberkati jangan sampai salah menggunakan berkat. Kita merindukan berkat, mengharapkan berkat, bahkan sebanyak-banyaknya berkat, baik jasmani terlebih rohani. Tapi hati-hati, setelah diberkati jangan sampai salah menggunakan berkat. Tapi sebaliknya, kalau kita sampai salah menggunakan berkat, maka berkat itu juga bisa menjadi kutukan. Nanti kita akan baca. Menjadi kutukan. Kalau kita salah menggunakan berkat, berkat itu akan justru berubah menjadi kutukan. Nah, itu sebabnya supaya kita tidak salah dalam menggunakan berkat, ya, untuk supaya kita tidak salah menggunakan berkat, ya, kita tidak menjadi kikir, serakah, dan tamak, maka Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, supaya kita ingat kepada Tuhan yang sudah memberi berkat. Saya akan ajak untuk membaca satu ayat dalam Perjanjian Lama, saudaraku. Amsal Sulaiman pasal yang ke-10. Amsal Sulaiman pasal yang ke-10. Ayat yang ke-22. Ya, untuk supaya mengingatkan kita bahwa jangan sampai karena berkat itu kita menjadi sombong, kita menjadi kikir, bahkan serakah, bahkan tamak. Maka Tuhan mengingatkan orang bijak, itulah ya Raja Sulaiman, dia menuliskan dalam Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, jadi kerja keras apapun juga tidak akan menambahi kita menjadi kaya kalau itu bukan berkat dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau berkat itu dari Tuhan, itulah yang akan menjadikan kita punya atau kaya. Tapi sebaliknya,
biar kita bekerja sesusah apapun juga, sekeras apapun juga, saudara. Tapi kalau Tuhan belum mempercayakan berkat kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati berkat itu. Itu sebabnya, saudaraku, ya saya kembali supaya tidak salah dalam menggunakan berkat. Ingat kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat. Ya, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Mengingat kepada Tuhan yang memberikan berkat. Caranya adalah kita mengembalikan miliknya Tuhan atau persepuluhan. Jadi mengembalikan persepuluhan atau miliknya Tuhan itu adalah ungkapan rasa syukur kita bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Ya. Jadi ingat, mengembalikan miliknya Tuhan atau persepuluhan itu adalah ungkapan kita bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Bukan supaya kita diberkati, bukan, tapi sudah diberkati Tuhan. Maka rasa syukur kita ingat kepada Tuhan, yaitu kita mengembalikan perpuluhan. Dan ayat mengatakan, dan persembahan khusus, yang itu menjadi haknya Tuhan. Lain waktu nanti saya akan menjelaskan, ada 3 hal yang menjadi haknya Tuhan. Persepuluhan atau miliknya Tuhan ini, saudara, haknya Tuhan yang paling kecil. Tapi dari yang paling kecil ini kita dilatih. Jadi persepuluhan atau miliknya Tuhan dan persembahan khusus ini haknya Tuhan yang paling kecil dari 3 yang menjadi haknya Tuhan. 1, persepuluhan. Ini yang paling kecil. Yang kedua adalah doa penyembahan. Itu miliknya Tuhan, haknya Tuhan. Untuk penyembahan ini Tuhan bertindak sebagai Allah yang cemburu, sebab Dia tidak mau disamakan oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Penyembahan kita ini ya kepada Tuhan itu juga menjadi haknya Tuhan. Dan yang ketiga yang paling tinggi atau tertinggi yang menjadi haknya Tuhan atau miliknya Tuhan itulah kehidupan kita, mempelai atau kehidupan kita itu adalah miliknya Tuhan. Kalau kita seringkali kita mengatakan, kuserahkan sepenuhnya hidupku kepada Tuhan, kita mengatakan begitu. Tapi bagaimana sedangkan haknya atau miliknya itu yang paling kecil saja kita tidak mau mengembalikan? Padahal itu haknya Tuhan, bukan milik kita, itu haknya Tuhan. Kok kita bisa mengatakan, kuserahkan hidupku sepenuh kepada Tuhan? Nah, itu sebabnya maka Tuhan mengajarkan kita untuk supaya kita tidak salah dalam menggunakan berkat. Ingat kepada Tuhan yang memberikan berkat lewat persepuluhan dan persembahan khusus. Kita kembalikan kepada Tuhan. Lalu kita bertanya, di mana dan kemana kita mengembalikan miliknya Tuhan? Ya, beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah hari Senin kemarin, ya saya dapat WA, ini berkaitan dengan ini, dapat WA yang isinya begini, mau tanya Pak Thomas, apa boleh perpuluhan itu dibagi? Ya, dibagikan ke hamba Tuhan ini, gereja ini, gereja itu. Dan saya memberikan satu jawaban, memberikan jawaban kembali kepada firman Allah.
kembali kepada firman Tuhan, yaitu membawa persembahan persepuluhan dan kurban khusus itu ke rumah perbendaharaan. Jadi persepuluhan itu, saudaraku, ya menurut firman Tuhan tidak boleh sembarang dikasih siapa saja yang kita suka, kita mau. Tetapi harus dikembalikan ke rumah perbendaharaan. Bab rumah perbendaharaan ini nanti berkaitan dengan soal makanan. Ya, di mana kita mendapatkan makanan itu? Artinya persepuluhan itu harus dikembalikan di mana kita digembalakan dan kita tergembala. Di mana kita diberi makan dan kita bisa menikmati makanan itu. Kembalikan di situ. Lalu saya menjelaskan lagi kepada saudara kita itu. Kalau kita mau memberikan kepada A atau B, itu bukan perpuluhan namanya. Tapi itu korban tatangan atau persembahan tatangan atau persembahan sukarela. Silahkan kepada siapapun juga. Tapi kalau untuk persepuluhan, itu harus dibawa ke rumah perbendaharaan. Jadi tidak sembarang untuk kita mengembalikan miliknya. Tapi intinya adalah bahwa kalau supaya kita tidak salah dalam menggunakan berkat ini, kita harus ingat yang memberikan berkat. Caranya dengan cara untuk kita mengembalikan miliknya Tuhan. Kalau kita tidak mengembalikan miliknya Tuhan, maka ayat mengatakan kamu penipu dan kutuk itu justru akan terjadi. Jadi persepuluhan itu bukan soal jumlahnya. Persepuluhan yang penting kebenaran itu ada. Kadang kita malu sungkan kalau kita nggak banyak. Malu kalau cuma sedikit. Sekalipun itu sedikit kalau itu benar. Itulah yang dibenarkan Allah. Ya. Jadi saya harus mengatakan, ya dalam hal ini, dalam jemaat-jemaat yang ya digembalakan di Gereja Kristus Gembala Menanggal, mari yang tergembala, mari. Ada saudara kita yang selalu rajin untuk mengembalikan milik Tuhan. Kenapa? Karena jemaat ini, saudara ini, dia bisa menikmati penggembalaan di situ. Bisa makan di situ. Tetapi sebaliknya, kalau kita digembalakan, tergembala di tempat lain, silakan kasihkan di sana. Jadi artinya, mari atau kita lebih baik membaca, saudaraku, lebih baik membaca dalam kitab Maliaki supaya kita tidak salah dan kita mempunyai dasar, saudaraku. Maliaki, kitab Maliaki pasal yang ketiga, ya ayat yang ke 8, 9, dan 10. Perhatikan tadi saya mengatakan, kalau kita tidak bisa menggunakan berkat, justru berkat itu akan menjadi kutuk. Dan kita juga sebutkan sebagai penipu. Ya, ayat 8 mulai. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bayangkan seluruh bangsa kena kutuk, tapi juga seluruh bangsa sudah menipu Tuhan. Dalam hal apa? Dalam persepuluhan. Kita tidak mengembalikan miliknya Tuhan itu dengan benar. Ya, ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara sekalian, jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mengembalikan miliknya Tuhan. Cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk kita tidak salah dalam menggunakan berkat. Cara Tuhan untuk supaya kita tidak kikir, tidak serakah, tidak tamak, maka Tuhan mengajarkan untuk kita mengembalikan miliknya Tuhan dan persembahan khusus kepada Tuhan ke rumah perbendaharaan, di mana kita digembalakan dan kita tergembala. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk juga supaya kita tidak salah dalam menggunakan berkat, ya di dalam berkat yang kita terima, yaitu setelah kita mengembalikan miliknya Tuhan, maka juga ada orang lain sesama yang membutuhkan. Ini yang namanya korban tatangan. Ya, kita berikan kepada sesama yang membutuhkan. Ya. Jadi ini jangan kita berpikir kalau kita sudah memberikan perpuluhan, sudah. Belum, itu baru mengembalikan miliknya Tuhan. Kita belum berbuat apa-apa. Kalau 10, ya 1/10 itu miliknya Tuhan. Masih ada 9/10. Masih ada 9. Dari 9 ini masih ada berkatnya orang lain yang membutuhkan. Itu yang namanya persembahan sukarela atau persembahan tatangan. Kita tergerak hati, kita beri. Tapi juga jangan mengatakan, aku kan sudah memberi sesamaku. Kita anggap kita sudah termasuk mengembalikan milik itu. Belum. Kita bisa memberi, tetapi kalau kita memberi sesama, tetapi kalau kita tidak mengembalikan milik Tuhan, kita tetap juga dianggap sebagai penipu dan sebagai atau disebutkan Alkitab tadi, menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ya. Nah, sekarang persoalannya, apakah ada tempat bagi seorang penipu dalam kerajaan surga atau pencuri? Mencuri miliknya Tuhan, tidak mengembalikan milik Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan mengajarkan ini, saudaraku. Ini semata-mata bukan karena, dia pendeta gini. Bukan, pendeta hamba Tuhan itu hanya dipercaya. Dan selalu saya mengatakan kepada jemaat, andai kata hidup saya tergantung dari perpuluhan, saudaraku, repot. Adapun perpuluhan itu hanya kepercayaan Tuhan. Tapi hidup kita hamba Tuhan, hidup kita semua itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Hanya oleh kemurahan Tuhan. Perpuluhan, persembahan khusus itu hanya kepercayaan Tuhan untuk Tuhan yang mempercayakan kita untuk kita atur, kita kelola. Ada hak-haknya. Siapa yang punya hak di situ? Banyak yang punya hak yang ada di situ. Saya lanjutkan tadi mengenai sesama. Ada sesama yang membutuhkan berkat yang Tuhan berkatkan kepada kita. Di dalam berkat itu, ada berkatnya orang lain yang harus juga kita salurkan. Ini saya juga belajar, sekalipun hanya kecil, hanya sedikit, bukan soal jumlahnya. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, dan saya melihat banyak jemaat-jemaat sudah dipakai Tuhan untuk memperhatikan hamba Tuhan, untuk memperhatikan sesama yang membutuhkan. Saya juga melihat itu, saya juga tidak menutup mata itu. Juga ada jemaat-jemaat yang setia memberikan persembahan persepuluhan itu, karena dia merasa diberkati. Lanjutkan itu.
Ya, lanjutkan itu. Kalau saudara melakukan itu, saudara tidak akan miskin karena kita bisa memberi, apalagi kita mengembalikan miliknya Tuhan. Kita tidak akan menjadi miskin karena kita bisa memberi. Tapi ayat itu, ada ayat mengatakan, saudaraku, dalam Amsal Sulaiman. Ya, Amsal Sulaiman juga, saya teringat ayat itu. Amsal Sulaiman pasal 11 ayat yang ke-24. Ada mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat atau kikir secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum, dan seterusnya. Kita tidak akan pernah kekurangan. Kalau memang hati kita punya landasan yang benar, yang baik, saudaraku, maka semakin kita diberkati, tapi juga semakin kita memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang terakhir, saudaraku, yang terakhir, ya, kalau berkat itu memang benar dari Tuhan, ya, kita punya berkat dari Tuhan itu pasti akan membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam ayat Injil Lukas pasal 24 ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya apa? Buat kita sekalian, bahwa berkat yang datangnya dari Tuhan itu justru akan mendorong kita untuk setia dalam ibadah dan pelayanan. Ya. Saya ulangi, berkat yang benar dari Tuhan itu justru akan mendorong kita untuk kita setia dalam ibadah dan pelayanan. Tapi sebaliknya, kalau berkat-berkat itu justru menjauhkan kita dari Tuhan, ingat, perhatikan ini. Kalau sampai berkat-berkat itu justru menjauhkan kita dari Tuhan, maka itu bukanlah berkat yang benar dari Tuhan, melainkan itu godaan setan. Betapa tidak? Ayat jelas mengatakan, ketika Allah itu memberkati dan naik, maka murid-murid saat itu yang dia lakukan adalah dia langsung menyembah kepadanya. Artinya dia merendahkan diri. Dia tidak menjadi sombong karena Tuhan memberkati. Dan dia kembali ke Yerusalem dan senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, kalau berkat yang benar dari Tuhan akan mendorong kita untuk setia dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Membuat hati kita semakin merendahkan diri, semakin dekat kepada Tuhan. Saudara sekalian. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, tidak setia melayani Tuhan, tidak setia beribadah kepada Tuhan, maka berkat itu akan menjadi kutuk. Tadi tidak mengembalikan milik Tuhan, disebutkan penipu. Disebutkan penipu. Ya, seluruh bangsa menipu. Dan juga disebutkan kutuk itu. Ada kutukan itu. Ya, ada kutukan itu. Ya, ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa kita ditelanjangi oleh firman Tuhan.
untuk supaya kita menjadi baik dan menjadi benar dan kita tidak salah dalam menggunakan berkat Tuhan ini, saudara sekalian. Yang terakhir, kalau kita justru tidak mendorong kita untuk setia beribadah, tidak setia kepada Tuhan, maka justru berkat itu akan berubah menjadi kutuk buat kita. Dan kita tidak mau kutuk itu terjadi pada setiap kita. Jangan sampai sudah kita menipu, tapi kita juga kena kutuk. Jangan sampai terjadi itu. Itu hal yang mengerikan buat kita. Ada Maleakhi pasal yang ke-8 itu jelas, ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Tipu, ada kutuk. Dan Yeremia pasal yang ke-48, untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan baca Yeremia pasal yang ke-48. Biar kita berhati-hati dalam hal ini, saudara sekalian, ya. Untuk kita menggunakan berkat kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan lewat ibadah dan pelayanan ini. Mari kita akan baca ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ini termasuk ibadah dan pelayanan. Terkutuk. Ya, bukan saja terkutuk, bahkan disebutkan penipu kepada orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan. Tapi orang yang melalaikan ibadah dan pelayanan itu, ya, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Menghambat firman Allah yang tajam itu untuk mengoreksi kita. Kita menutup hati, menutup telinga, menutup mata. Semoga Tuhan mau mengerjakan hati kita ini untuk supaya kutuk itu tidak terjadi pada kita. Atau sebaliknya, yang justru kutuk itu Tuhan bisa rubah menjadi berkat. Kalau kita bisa melaksanakan pekerjaan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Biar ini menjadi koreksi untukku, menjadi koreksi buat kita semua. Ya Tuhan, ketika naik jelas memberkati kita, dan berkatnya tidak pernah surut sampai hari ini. Tapi jangan kita silau dengan berkat itu, lalu kita melupakan apa yang menjadi haknya Tuhan. Jangan penyebutan penipu dan kutukan itu terjadi pada kita. Ayo kita koreksi. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan, yang menjadi haknya Tuhan. Tadi 3, persepuluhan, doa, dan seluruh kehidupan kita itu haknya Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Mulai yang paling ringan ini, yang paling kecil ini, ayo kita setia untuk supaya kita bisa memberikan doa penyembahan itu kepada Tuhan. Sampai kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita, tubuh hidup kita, mempelai perempuan itu yang menjadi haknya Tuhan. Dan Yesus akan segera datang yang kedua kali. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan melakukan pujian Engkau Allah yang kutinggikan. Dalam buku Psalm, saudaraku, dalam buku Psalm nomor 15, Engkau Allah yang kutinggikan. Untuk kita menerima perjamuan suci. Haleluya. Biar kita meninggikan Dia. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Aku sembah
sembah Yesus Tuhan. Engkau Allah yang kutinggikan. Haleluya. Engkau Allah yang kumuliakan. Ku sembah Yesus Tuhan. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Haleluya. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biar kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, kita sembah, kita sujud menyembah kepada Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Kau ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Kau ku sembah Yesus Tuhan. Ku berdiam diri di hadapan-Mu. Haleluya. Mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Haleluya. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Haleluya. Kita tundukkan kepala, biar ucapan syukur ini kita wujudkan, untuk kita bisa merendahkan diri, untuk bisa menyembah kepada Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Luar biasa Engkau begitu baik Tuhan kepada kami. Kenaikan-Mu Tuhan memberikan berkat yang double kepada kami. Baik berkat-berkat secara jasmani, terutama berkat-berkat rohani yang membawa kehidupan kami sampai masuk dalam kerajaan surga. Sampai kami bisa merendahkan diri, bisa setia beribadah melayani Tuhan, untuk membawa sekali waktu Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Engkau banyak mengajarkan kepada kami juga
untuk supaya kami tidak salah dalam menggunakan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Kami mengakui Tuhan, masih terlalu banyak kurang dan salah, banyak yang keliru pemahaman kami terhadap berkat, dan kami banyak salah menggunakan berkat Tuhan, sehingga kami bukan berkat yang kami terima, tapi justru kutuk yang terjadi. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni, sucikan kami. Di hadapan kami Tuhan ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami boleh menggunakan tubuh dan darah-Mu untuk bersekutu dengan korban-Mu, sekali lagi ampuni hamba-Mu, ampuni imam-imam-Mu, ampuni pelayan-pelayan-Mu, ampuni seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk kami layak, bisa berlayak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kutuk tidak terjadi lagi pada kami, tapi berkat Tuhan yang melimpah akan sungguh-sungguh kami rasakan dan kami alami. Sebab kami tahu lewat firman Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti untuk tidak memberkati kami Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan suci ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan mempersiapkan diri. Ya, kita akan gunakan perjamuan suci ini. Saudara sekalian, kita siapkan. Jangan dimakan atau diminum dulu. Ya, jangan dimakan atau diminum dulu. Kita bersama-sama. Kita siapkan sekarang, kita siapkan angkat tubuhnya Kristus. Angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada. Kita datang kepada Tuhan. Kita bawa segala masalah persoalan yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Berikan ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kita lewat firman Allah dan tubuh dan darahnya dan perjamuan suci. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini lewat firman dan perjamuan suci Tuhan. Sungguh kami terberkati, bukan saja berkat rohani tetapi pernyataan kasih-Mu kepada kami, menyatakan kekurangan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membukakan hati kami untuk kami bisa mengerti,
untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, berkat-Mu tetap tertukik dalam hati kami, memberkati kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya demikianlah rangkaian ibadah kita. Tuhan sudah menolong, memberkati kita dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Mohon perhatiannya untuk besok suatu hari Kamis jam 5:30 sore ada ibadah doa penyembahan suatu tetap. Topik kita masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus bagian yang ketiga, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 dan seterusnya. Ya, kenaikannya. Tapi dia juga akan datang yang kedua kali dengan cara yang sama. Kita akan dengarkan besok dan kita akan berdoa untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kita semua. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Untuk besok ada ibadah tadi jam 5:30 sore tepat. Nanti akan dilanjutkan pada ibadah raya, yaitu hari Minggu tanggal 23 Mei, saudaraku, ya. Dan PA nanti hari Rebunya seperti sekarang ini. Ini yang bisa saya sampaikan, dan kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, antar saudara kita seiman saling mendoakan, jangan sampai terputus. Dan kita tetap bawa dalam doa untuk supaya kita sewaktu-waktu kita bisa ibadah tatap muka, saudaraku, ya di gereja. Kapan kita belum tahu, ya biar Tuhan yang atur semua dan mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, terutama kita siapkan hati kita, siapkan kerinduan hati kita untuk kita beribadah, tentu dengan prokes, dengan protokol kesehatan. Ya, tetapi kita belum, kita bawa dalam doa, saudara sekalian, ya, kita bawa dalam doa. Kita juga berdoa untuk sidang jemaat yang membutuhkan doa, yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang sakit, yang dalam masalah persoalan, kita bawa kepada Tuhan, biar Tuhan yang menolong kita semua. Pelayan-pelayan semua mohon perhatiannya untuk supaya memperhatikan jam-jam ibadah pelayan-pelayan yang harus kita lakukan. Ya, tetap kita berdoa, saling mendoakan. Doakan, ya, saya meminta kepada sang jemaat untuk mendoakan saya, Tuhan memberikan kesehatan, dan lebih dari semua itu Tuhan memberikan firman Allah untuk kebutuhan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk berkat yang begitu besar, begitu limpah untuk kami pada sore malam hari ini. Biar kiranya betul-betul berkat yang melimpah itu tertanam dalam hati kami, memberkati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sekaligus menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami berpisah satu yang lain Tuhan, kami membawa seluruh sedang jemaat-Mu, baik yang ada di KGM, yang ada di Triorejo, di Pondok Chandra, bahkan di Gunung Sari. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menolong, memberkati, terutama berkat-berkat rohani lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan. Tuhan juga berkati apa yang mereka butuhkan semua, dan Tuhan juga menolong apa yang sedang dihadapi, dialami kesulitan-kesulitan dalam sidang jemaat-Mu, dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, semua Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan yang ajaib. Yang sakit Tuhan jamah, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan kuatkan kembali, yang tidak setia, kurang setia, biar Tuhan memberikan kesetiaan Tuhan. Terima kasih. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi sidang jemaat dalam bentuk apapun juga, ya Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, biar Tuhan kami belajar untuk menekuninya, untuk belajar untuk merendahkan diri, untuk kami setia beribadah
dan melayani Engkau Tuhan, supaya kutuk itu tidak terjadi pada kami, tapi sebaliknya berkat yang melimpah yang Engkau sudah berkatkan kepada kami. Terus Tuhan, Engkau berkatkan kepada kami sehingga kami bisa menjadi berkat. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, pula pakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah, biar Tuhan senantiasa memakai dan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, ya Tuhan, tolong Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau juga menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.